Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa qala ba'duhum ra'aitu fil lailati allati mata fiha Daud at-Ta'i nura wa malaikatan nuzula wa malaikatan su'uda faqultu ayyu lailatin hadhihi faqalu lailatun mata fiha Daud at-Ta'i wa qad zukhrufatil jannah liqudumi ruhi. Wa qala Abu Sa'id as-Saham ra'aitu Sahlan as-Sa'luki bil manam faqultu ayyuha syekh qal da'it tasyikh qultu tilkal ahwal allati syahadtuha faqala lam tughni anna faqultu ma fa'ala Allahu bik qal ghafara li bimasaila kana yas'alu anhal ujuz. Wa qala Abu Bakrin ar-Rashidi ra'aitu Muhammad at-Tusi al-muallim bin naum faqala li kulli Abi Sa'id as-Saffar al-mu'addib wa kunna ala an la nahula 'anil hawa faqad wa hayatil qalbi hultum wa ma hulna. Qala fantabahtu fa dzakartu dzalika lahu faqala kuntu azuru qabrah kulla jumu'atin falam azurhu hadhil jum'ah. Wa qala Ibnu Rashid ra'aitu Ibn al-Mubarak fil naum ba'da mautih faqultu alaysa qad mutta qala bala qultu bama sana'allahu bik qala ghafara li maghfiratan ahatat bikulli dhanbin qultu Sufyan az-Zawri qala bakhin dhalik bakhin zaka minal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin al-ayah. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Sebahagian ulama berkata, saya melihat pada malam yang mana Daud at-Ta'i meninggal dunia pada malam itu akan cahaya dan para malaikat yang turun dan malaikat yang naik. Lalu saya bertanya, malam apakah ini? Mereka menjawab, malam di mana Daud at-Ta'i meninggal dunia dan surga telah dihiasi untuk kedatangan rohnya. Ada orang yang bermimpi demikian, bahwa di malam itu cahaya di mana-mana, malaikat turun naik. Lalu ternyata malam itu malam di mana wafatnya seorang waliullah Daud at-Ta'i dan surga dihiasi untuk kedatangan atau menyambut roh beliau itu. Daud at-Ta'i ini salah seorang waliyul kabir asy-syahir. Di dalam manaqibnya disebutkan beliau orang wali besar yang masyhur, dan beliau Daud at-Ta'i itu salah seorang di antara muridnya Imam Abu Hanifah dalam ilmu fikih. Sedangkan dalam ilmu tasawuf, Daud at-Ta'i ini murid daripada Habib al-Ajami. Habib al-Ajami itu murid daripada Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri adalah murid daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Daud at-Ta'i ulama besar, di antara murid beliau salah seorang waliullah yang bernama Ma'ruf al-Karhi. Jadi malam di mana beliau wafat, surga diperhiasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut kedatangan roh beliau itu. Abu Sa'id as-Saham berkata, saya bermimpi bertemu dengan Sahal as-Sa'luki
Lalu saya berkata dalam mimpi itu, wahai Syekh, wahai Tuan Guru. Sahal As-Sa'luki berkata, tinggalkanlah panggilan Syekh itu. Jangan panggil aku Tuan Guru. Saya berkata, ujar Abu Sa'id, itu ahwal yang saya menyaksikannya. Memang orang memanggil engkau dengan panggilan Tuan Guru. Sahal As-Sa'luki berkata, itu tidak mengayakan akan kami. Artinya di akhirat itu kada dipakai lagi panggilan Tuan Guru atau siapapun. Dipanggil hanya dengan nama dan binnya. Walaupun orang dalam dunia macam-macam gelar titelnya, di akhirat itu kada dipanggil, kada dipakai lagi itu. Baik titel keagamaan seperti Tuan Guru, atau muallim, atau ustaz, atau guru, atau titel keduniaan, itu di akhirat kada berfungsi lagi. Lalu saya bertanya, apa yang diperbuat Allah denganmu? Sahal As-Sa'luki menjawab, Allah mengampuni dosa-dosaku dengan sebab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang yang awam. Itu bacaannya kayak itu. Allah mengampuni dosa-dosaku dengan sebab pertanyaan yang ditanyakan kepadaku oleh orang-orang awam. Nah, ini menunjukkan keutamaan fadilat orang yang memberikan fatwa hukum yang benar kepada orang yang bertanya. Ada orang bertakun, ini apa hukumnya? Jawab dengan jawaban yang benar. Nah, ada orang bertakun, ini kayak apa? Halal atau haram? Jawab ini halal kalau memang kita tahu itu halal. Nah, jadi ujar Sahal As-Sa'luki, Allah mengampuni dosa-dosaku karena aku menjawab pertanyaan hukum daripada orang yang awam itu. Abu Bakar Ar-Rasyidi berkata, saya bermimpi bertemu dengan Muhammad At-Tusi Al-Muallim. Bermimpi dengan Muhammad At-Tusi. Lalu ia berkata kepadaku, wahai Abu Bakar, katakanlah kepada Abu Sa'id As-Saffar Al-Mu'addib, sampaikan pesanku kepada Abu Sa'id As-Saffar. Wa kunna ala an la nahula anil hawa faqad wa hayatil qalbi hultum wa mahulna. Artinya, keadaan kami untuk tidak berubah karena hawa nafsu, sedang kehidupan cinta kamu telah berubah padahal kami tidak berubah. Nah, sampaikan kalimat itu kepada Abu Sa'id As-Saffar. Abu Bakar Ar-Rasyidi terus berkata, lalu saya terbangun dari tidur yang bermimpi tadi, lalu saya sebutkan yang demikian kepada Abu Sa'id As-Saffar. Maka Abu Sa'id As-Saffar berkata, aku telah menziarahi kuburannya pada setiap hari Jumat, lalu saya tidak menziarahinya pada hari Jumat ini. Padahal aku tiap hari ziarah ke kuburnya. Hari ini karena ada kesibukan kada sempat ziarah ke kuburnya. Nah, siapa tadi? Muhammad At-Tusi. Muhammad At-Tusi berpasan, artinya kenapa engkau berubah? Biasa engkau ziarah, kenapa hari ini kada? Nah, jadi pesan itu yang disampaikan melalui mimpi. Jadi artinya orang yang dalam kubur itu apabila diziarahi, bila diilangi, ini merasakan akan manfaatnya orang yang ziarah itu. Apalagi ziarahnya itu di hari Jumat, yang mana pada hari Jumat itu dalam banyak riwayat disebutkan roh orang yang wafat itu ada di dalam kuburnya.
Nah, jadi kita ziarah kepadanya itu, maka yang dikubur ini merasakan manfaatnya, merasakan ada kenyamanan bila kita diziarahi itu. Apalagi yang diziarahi ini orang yang mencintai kepada kita, orang yang selama hidupnya sayang dengan kita. Nah, kita ziarahi itu sangat memberikan kenyamanan bagi orang yang dalam kubur. Kalau kita kada ziarah, ini mencari mana si anu kada datang. Nah, berhubung ini orang wali, nah ada yang bermimpi, lalu berpesan, nah, kenapa pada hari ini engkau tidak ziarah kepadaku, padahal hari-hari biasa, hari Jumat selalu ziarah. Ibnu Rashid berkata, saya bermimpi bertemu dengan Ibnul Mubarak dalam tidur setelah meninggalnya. Lalu saya bertanya, bukankah kamu telah meninggal dunia? Ibnul Mubarak menjawab, ya. Lalu saya bertanya, ujar Ibnu Rashid, apa yang diperbuat oleh Allah denganmu? Ibnul Mubarak menjawab, Allah mengampuni dosa-dosaku dengan ampunan yang meliputi setiap dosa. Dosaku-dosaku semuanya diampuni oleh Allah. Saya bertanya, lalu Sufyan Tsauri pang kayak apa? Ibnu Mubarak menjawab, bagus. Ia Sufyan Tsauri termasuk ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya Sufyan Tsauri itu bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh, dan mereka adalah teman yang sebaik-baiknya. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, di dalam manaqibnya disebutkan Imam Sufyan Tsauri ini lahir pada tahun 97 Hijriah. 97 Hijriah. Dalam perjalanan keilmuan beliau, Sufyan Tsauri ini mempunyai 600 orang guru. Berisi guru 600 orang guru. Kan zaman itu zaman banyak-banyaknya ulama. Berisi guru 600 orang guru. Salah satu guru beliau adalah Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Dan Sufyan Tsauri ini mempunyai murid 20.000. Di antara murid beliau Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Nah, Sufyan Tsauri ini ada perkataan beliau, kuntu aqra'ul ayah fayuftahu li fiha sab'una baban minal ilm falamma akalatu malal umara sirtu aqra'ul ayah falam yuftah li fiha babun wahid. Ujar Sufyan Tsauri, aku membaca satu ayat Quran. Satu ayat Quran itu aku baca, dibukakan bagiku dalam satu ayat itu 70 bab ilmu. Satu ayat itu menghasilkan 70 bab ilmu dari satu ayat itu. Nah, manakala aku suatu hari makan dari harta pemberian raja. Satu hari aku makan, aku baca satu ayat Quran, tidak dibukakan bagiku pintu satu bab jiwa pun. Padahal ini bukan suatu makanan yang haram. Kalau itu makanan yang haram, sudah jelas beliau akan menjauhinya. Artinya gara-gara memakan makanan yang diberikan oleh umara, dulu yang utaknya begitu cair, baca satu ayat dapat menyimpulkan 70 ilmu. Sekarang baca seayat kada dapat apa-apa, ditutup oleh Tuhan pintu ilhamnya artinya. Nah, setelah itu beliau meninggalkan kampungnya lalu berkhalwat untuk menghindari hubungan dengan sultan itu, dengan umara itu. Jadi artinya
bahwa makan makanan yang kada bagus, makan makanan yang subhat, apalagi makanan-makanan yang haram, itu akan menutup ilham Allah kepada kita. Baca ini kada mengerti, baca perkataan ulama kada paham, baca Quran kada mengerti, kalau mengerti juga kada bisa mengembangkannya. Kenapa? Karena pintu ilham ditutup oleh Allah karena akibat makan makanan yang subhat atau makan yang haram itu. Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata, saya bermimpi bertemu dengan Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi setelah wafatnya. Rabi ini murid Imam Syafi'i. Lalu saya bertanya, wahai Abu Abdillah, apa yang diperbuat oleh Allah denganmu? Asy-Syafi'i menjawab, Allah mendudukkan aku di atas kursi dari emas dan dia menaburkan atasku permata yang basah. Seorang dari sahabat Al-Hasanul Basri bermimpi pada malam di mana Al-Hasanul Basri meninggal dunia. Seolah-olah penyeru berseru, Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Artinya, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat. Dan dia Allah memilih Al-Hasanul Basri dari penduduk yang sezaman dengan beliau itu. Abu Ya'qub Al-Qari Ad-Daqiqi berkata, saya bermimpi dalam tidurku bertemu dengan seorang laki-laki saumatang yang tinggi dan manusia mengikutinya. Lalu saya bertanya dalam mimpi itu, siapa orang ini? Mereka menjawab, Uwais Al-Qarni. Itu adalah Uwais Al-Qarni. Lalu saya mendatanginya dan saya berkata, berwasiatlah kepadaku, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Artinya, wahai Uwais, berikan aku nasihat. Berikan aku nasihat. Mudah-mudahan Allah merahmatimu. Memang Uwais ini manusia yang sangat istimewa. Siapapun orang yang bila bertemu dengan beliau, pasti orang minta doa atau minta nasihat atau minta apa. Kenapa sebabnya? Karena Uwais ini di zaman Nabi masih ada. Nabi sudah berpesan kepada beberapa orang sahabat, nanti setelah aku wafat, cari orang yang namanya Uwais Al-Qarni. Nah, minta doakan engkau kepadanya agar dosa-dosa engkau diampuni Allah. Nah, ini Nabi kita sudah menyebutkan, kayaknya cari ada orang ini namanya Uwais Al-Qarni. Nah, kalau ikan bertamu itu, ikan minta doa lawan inya ajar Nabi kita. Nah, lalu Abu Ya'qub tadi dalam mimpi bertemu Uwais Al-Qarni, lalu minta nasihat. Maka ia muram pada wajahku. Uwais Al-Qarni masam mukanya. Lalu saya berkata, orang yang minta petunjuk maka tunjukkanlah kepadaku. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepadamu. Maka ia Uwais menghadap kepadaku dan berkata, ujar Uwais memberikan nasihat kepada Abu Ya'qub dalam mimpi itu, ikutilah rahmat Allah ketika kamu mencintainya. Artinya apabila kamu mencintai Allah, maka di situ kamu akan diikuti oleh rahmat Allah. Waspadalah akan kemurkaannya ketika kamu berbuat maksiat kepadanya. Bila kita berbuat maksiat, kita hati-hati bahwa kita ini berada dalam perkara, dalam keadaan yang dimurkai oleh Allah. Dan janganlah kamu putus asakan harapanmu daripadanya Allah pada sela-sela yang demikian itu. Artinya walaupun kita banyak berbuat dosa, jangan sekali-kali putus asa daripada mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Uwais Al-Qarni berpaling dan meninggalkan aku.
Abu Bakar ibnu Abi Maryam berkata, saya bermimpi bertemu dengan Warqa bin Bishr al-Hadrami. Lalu saya bertanya, apa kamu perbuat wahai Warqa? Warqa menjawab, aku selamat sesudah seluruh kesulitan. Akhirnya aku selamat setelah melalui kesulitan-kesulitan. Saya bertanya, ujar Abu Bakar ibnu Abi Maryam, apakah dari amal-amal yang kamu perdapati yang paling afdal? Amal apa yang paling afdal dari sekian banyak amalan di dalam dunia sewaktu engkau masih hidup itu? Warqa menjawab, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amalan yang paling afdal. Setitis air mata karena takut kepada Allah itu dapat memadamkan neraka jahanam. Jadi amalan yang paling afdal itu adalah menangis karena banyaknya dosa, karena banyaknya maksiat, takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yazid bin Na'amah berkata, seorang gadis binasa wafat dalam penyakit taun yang merata. Nah, di kampung itu ada penyakit taun, maka banyak orang-orang mati, wabah. Di antaranya ada seorang perempuan muda yang wafat, meninggal karena penyakit taun itu. Lalu ayahnya bermimpi bertemu dengannya dalam tidur. Lalu ayahnya berkata kepadanya, wahai putriku, beritahukanlah kepadaku tentang akhirat. Gadis itu menjawab, wahai ayahku, kami datang kepada urusan yang besar. Kami mengetahui dan tidak dapat mengerjakan. Dan kalian mengetahui dan kalian tidak dapat mengerjakan. Kami mengetahui dan tidak dapat mengerjakan, dan kalian mengetahui dan kalian tidak mengerjakan. Biar si perempuan itu begitu kami mati dalam penyakit itu, kami berada dalam perkara yang besar. Kami melihat bahwa ini gedung mahligai untuk orang-orang yang beramal ini. Kami tahu, tapi kadang kau lagi mengerjakan karena sudah mati. Ini hadiah untuk orang-orang yang dalam dunia melakukan perbuatan kebaikan ini. Kami mengetahui dan tidak dapat mengerjakan. Dalam di akhirat ada lagi masa beramal. Dan kalian yang dalam dunia mengetahui. Kita pun dalam dunia sudah tahu, dikabarkan oleh Nabi, barang siapa yang sembahyang 2 rakaat sebelum subuh maka baginya akan dapat dunia dan isinya. Lebih baik daripada itu, orang yang melakukan sembahyang ini dapat pahala ini. Kita pun diberitahu juga oleh Nabi, dan kalian tidak mengerjakannya. Demi Allah, 1 kali tasbih atau 2 kali tasbih atau 1 rakaat atau 2 rakaat dalam lapangan amal itu lebih aku sukai daripada dunia dan isinya. Setelah melihat bahwa 1 kali tasbih yang kita baca subhanallah sekali, ternyata balasannya itu lebih baik daripada dunia dan isinya. 1 rakaat yang dikerjakan atau 2 rakaat dalam semalam itu balasannya di akhirat lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan kami melihat itu, ujar anak perempuan ini kepada orang tuanya. Di dalam dunia kita kadang menyesal kalau kada berzikir. Dalam dunia kita kadang merasa rugi kalau kita kada baca Quran. Dalam dunia kita kadang merasa rugi kalau kada sembahyang tahajud.
Tapi begitu di akhirat hanya tahu harganya tasbih sekali itu kayak apa. Dalam dunia kita di akhirat hanya tahu berapa harganya tahajud itu. Nah, di akhirat kita hanya tahu berapa harganya sembahyang duha, sembahyang witir itu. Dalam dunia kita hanya tahu tapi belum melihat. Nah, di akhirat sudah tahu, melihat, tapi kada kawa lagi melaksanakannya. Karena waktu untuk melaksanakan itu sudah habis. Begitu kita habis umur di dunia ini. Sebagian sahabat Utbatul Ghulam berkata, saya bermimpi bertemu dengan Utbatul Ghulam dalam tidur. Lalu saya bertanya, apa yang diperbuat oleh Allah denganmu? Utbatul Ghulam menjawab, saya masuk surga. Utbatul Ghulam, aku masuk surga dengan sebab doa yang tertulis di rumahmu. Waktu aku ke rumah Ikam, aku ada menulis doa di situ. Nah, sebab itulah aku masuk surga. Sahabat Utbah berkata, ketika pagi hari aku datangi ke rumahku, tiba-tiba tulisan Utbah Ghulam ada di dinding rumahku itu. Ya hadiyal mudillin wa ya rahimal mudhnibin wa ya mukila asaratil asirin irham abdaka dzal khataril azim wal muslimina kullahum ajma'in waj'alna ma'al ahya'il marzuqin alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin amin ya rabbal alamin. Artinya, wahai Tuhan yang memberi petunjuk orang-orang yang sesat, wahai Tuhan yang menyayangi orang-orang yang berdosa, wahai Tuhan yang memaafkan tergelincirnya orang-orang yang tergelincir, sayangilah hamba-Mu yang mempunyai bahaya yang besar dan orang-orang muslim semuanya, dan jadikanlah bersama orang-orang yang hidup yang dikaruniai rezeki yang Engkau anugerahi kenikmatan atas mereka dari para nabi, para orang siddiq, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang salih. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu doanya yang menyebabkan Utbatul Ghulam itu dimasukkan ke surga oleh Allah. Ujar Utbatul Ghulam dalam mimpi itu. Jadi baik dibaca, artinya walaupun kita baca sekali seumur hidup, asal ada membaca. Karena salah satu keistimewaan daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri yang kita sebutkan tadi, keistimewaan beliau, ujar Sidin, tidak ada satu fadilat amal yang sampai kepadaku dari Nabi SAW, melainkan aku laksanakan walaupun satu kali dalam hidupku. Ada hadis misalnya, barang siapa sembahyang duha 8 rakaat ini. Nah, laksanakan sembahyang duha 8 rakaat walaupun sekali seumur hidup. Barang siapa membaca surah Kahfi pada malam Jumat, maka dia akan ini, ujar Nabi nih. Nah, sampai itu ilmu kepada kita, baca surah Kahfi walaupun sekali dalam seumur hidup. Nah, supaya kita tergolong dalam orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi. Barang siapa yang pergi ke masjid pada hari Jumat, nah, sesudah sembahyang subuh, sampai dia i'tikaf di masjid sampai Jumat hanyar bulik, maka dia sama dengan orang yang berkurban ini. Nah, laksanakan seumur hidup sekali sembahyang Jumat, tulak pukul 6 ke masjid sampai Jumat. Sekali seumur hidup. Namanya berumrah di Makkah nyaman sedikit. Atau di Madinah sembahyang subuh ke masjid, i'tikaf sampai kena orang Jumat. Walaupun sekali seumur hidup, maka kita akan termasuk golongan orang yang mengamalkan sunnah, mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi itu salah satu keistimewaan Sufyan Ats-Tsauri tadi.
Setiap ada amaliyah yang datang dari Nabi sampai kabarnya kepadaku, aku akan mengamalkan walaupun marratan wahidah, walaupun satu kali dalam hidupku. Jangan sampai kita membaca atau mendengar ada amalan-amalan lalu ada dengar amalan-amalan lalu, nah itu kita kadang akan termasuk orang yang mengamalkan sunnah, mengamalkan ajaran Nabi kita. Musa bin Hamad berkata, saya bermimpi bertemu dengan Sufyan As-Sauri di surga. Bertemunya, ia terbang dari satu pohon kurma ke pohon kurma yang lain, Sufyan Sauri ini. Lalu saya bertanya, wahai Abu Abdillah, dengan sebab apakah kamu mencapai ini? Sufyan Sauri menjawab, dengan wara, dengan bersikap hati-hati dari segala sesuatu yang tidak jelas hukumnya. Apapun yang kada jelas hukumnya, boleh kadanya itu ditinggalkan. Itu pengertian wara secara umum. Mengucapkan ini bolehkah kadakah? Hukumnya kada jelas, kada usah diucapkan. Memakai pakaian ini bolehkah kadakah? Hukumnya kada jelas, kada usah dipakai. Makan makanan ini halalkah haramkah? Belum ada jelas, kada usah makan itu. Minum ini halalkah haramkah? Kada jelas, kada usah minum itu. Nah, pekerjaan ini halalkah haramkah? Bolehkah kadakah? Kada jelas lagi hukumnya, kada usah dikerjakan. Nah, itu artinya wara. Melihat ini bolehkah kadakah? Belum tahu lagi hukumnya, kada usah dilihati. Mendengar ini bolehkah kadakah? Belum tahu lagi hukumnya, kada usah didengar. Nah, itu wara. Dengan sebab wara itulah ujar Sidin aku mencapai derajat ini. Lalu saya bertanya kepada Sufyan As-Sauri, lalu bagaimanakah keadaan Ali bin Asim? Sufyan As-Sauri menjawab, ia itu Ali bin Asim hampir-hampir tidak dapat dilihat kecuali sebagaimana bintang dilihat. Oh, itu tinggi luar biasa. Kalau Ali kadang kau dikisahkan kayak bintang tingginya. Nanti derajatnya di dalam surga itu. Ali bin Asim ini ya gurunya Imam Tirmidzi, gurunya Imam Abu Dawud, gurunya Imam Ibnu Majah, seorang ahli hadis. Nah, Ali bin Asim. Wafat beliau tahun 201 Hijriah. Seorang laki-laki dari tabi'in bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidur. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, berilah aku nasihat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, barang siapa yang tidak mencari kekurangan, maka ia dalam kekurangan. Dan barang siapa dalam kekurangan, maka kematian baginya itu lebih baik. Orang nang kada mau mencari aib dirinya, maksudnya orang nang kada mau memeriksa kelemahan dirinya, maka itu berarti orang yang sangat aib. Orang yang kada mau mencari kesalahan dirinya, kada mau mencari kekurangan dirinya, itu orang yang sangat aib, orang yang sangat kurang. Orang yang semacam itu lebih baik mati. Makin panjang umur, makin banyak masalah, makin banyak dosa yang dilakukannya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi berkata, mendatangiku pada hari-hari ini urusan yang menyakitkanku dan memedihkanku dan tidak mengetahui atasnya selain Allah Azza wa Jalla. Ujar Imam Syafi'i, akhir-akhir ini aku banyak masalah yang menyakiti hatiku, hanya Allah yang tahu. Maka ketika kemarin, maka datanglah kepadaku orang yang datang dalam tidurku. Waktu kemarin aku guring, aku bermimpi. Ujar Imam Syafi'i, bermimpi. Datang seseorang kepadaku seraya berkata kepadaku, wahai Muhammad bin Idris,
wahai Imam Syafi'i, bacalah. Nah, baca. Allahumma inni la amliku li nafsi naf'an wala dharra wala mauta wala hayata wala nusyura wala astati'u an akhudha illa ma a'taitani wala attaqi illa ma waqaitani. Allahumma fawaffiqni lima tuhibbu wa tarda minal qawli wal amali fi afiyah. Baca ini ujar orang tuh lawan Imam Syafi'i dalam mimpi sidin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku tidak memiliki bagi diriku manfaat mudarat, mati, hidup, dan kebangkitan. Ini i'tiraf ngarannya, lain doa, ini i'tiraf, pengakuan. Ya Allah, aku tidak memiliki bagi diriku manfaat. Artinya aku kadang-kala memberi manfaat kepada diriku, kadang-kala menolak mudarat terhadap diriku, kadang-kala menolak mati, kadang-kala memanjangkan hidup, seterusnya kadang-kala apa-apa. Dan aku tidak mampu mengambil selain apa yang Engkau berikan kepadaku, dan tidak mampu menolak selain apa yang Engkau jagakan akan aku. Karena kau mengambil sesuatu yang tidak diberikan oleh Allah, dan tidak bisa menghindar dari sesuatu bahaya kalau tidak dijagakan, dipelihara oleh Allah. Ya Allah, berilah aku taufik kepada apa yang Engkau sukai dan Engkau ridai dari perkataan dan perbuatan dalam afiat. Ketika aku di pagi hari, maka aku mengulangi yang demikian itu. Nah, pada pagi harinya baca doa itu, amalan tadi dibaca. Maka ketika siang telah pergi, Allah Azza wa Jalla memberikan kepadaku akan permintaanku dan memudahkan bagiku akan kelepasan dari apa yang menimpa. Maka lazimilah ulihmu dengan doa-doa ini dan janganlah lalai daripadanya. Nah, ini artinya doa yang sangat bagus yang dibaca bagi orang yang dalam masalah kehidupannya, baik masalah keluarganya, baik masalah ekonominya, baik masalah apapun. Nah, menghadapi kesulitan hidup, nah alangkah baiknya doa ini diamalkan. Allahumma inni la amliku li nafsi naf'an wala dharra wala mauta wala hayata wala nusyura wala astati'u an akhudha illa ma 'ataitani wala attaqi illa ma waqaitani. Allahumma waffiqni lima tuhibbu wa tarda minal qawli wal 'amal fi 'afiyah. Maka lazimilah ulihmu, artinya amalkanlah ulihmu dengan doa-doa ini dan janganlah lalai daripadanya. Itu artinya sudah ada terjemahnya tadi. Nah, inilah jumlah dari mukasyafah yang menunjukkan kepada keadaan-keadaan orang yang telah meninggal dunia dan kepada amal-amal yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah-kisah mimpi-mimpi ini merupakan bagian dari ilmu mukasyafah ngarannya. Ilmu yang kadang-kala dipelajari dengan guru, ilmu yang kadang-kala dipelajari dengan kitab. Ini ilmu hanya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Itu disebut ilmu mukasyafah. Nah, dalam keadaan kita tidur, dalam keadaan kita guring, kita bisa bermimpi. Nah, dari mimpi itulah kita dapat ilmu mukasyafah ini, yang kadang akan kita dapat dalam kitab, kadang akan kita dapat dalam pelajaran-pelajaran. Maka hendaklah kami menyebutkan sesudahnya ini apa yang di hadapan orang-orang yang meninggal dunia. Nah, sudah orang ini meninggal dunia, apalagi yang dihadapinya, dari mulai peniupan sanggakala sampai akhir ketetapan, ada kalanya di surga atau di neraka. Nah, walhamdulillah hamdas syakirin.
Nah, bagian yang kedua dari kitab Zikrul Maut tentang keadaan-keadaan orang yang meninggal dunia dari waktu peniupan sangkakala sampai akhir penetapan di surga atau neraka. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah 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 Allahu Allah 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Al-Fatihah ila hadratillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه